Massa para pendemo yang tergabung dari berbagai kelompok turun ke jalan dan berusaha menyampaikan aspirasinya ke kantor Bupati Kuburaya. Aksi ini digelar akibat ketidakpuasan atas hasil penyelesaian sengketa tanah, penyelesaian kasus korupsi, adanya kesenjangan antara penduduk lokal dan pendatang, serta adanya upaya penjarahan terhadap pusat perbelanjaan modern juga berimbas kepada penolakan pemilu serentak. Diketahui bahwa massa telah berhasil menduduki kantor Bupati Kuburaya setelah melewati tahap mediasi dari aparat dan perwakilan pejabat yang berwenang. Namun massa masih bertahan dan rela menginap di halaman kantor Bupati Kuburaya dengan pengawalan ketat oleh Babinsa, Babin Kamtipnas, dan Babin Potirga. Sebagai Datsatlak PHH, Danyon 643 Wanara Sakti memberikan arahan kepada personil gabungan dalam menghadapi massa dalam menyampaikan aspirasinya di kantor Bupati Kuburaya. Dalam apel tersebut, diberikan arahan kepada personil agar tidak terpancing emosi oleh aksi-aksi massa dari pendemo. Pada tahap ini juga dilakukan mediasi lanjutan dari pihak aparat kepada massa yang masih bertahan di halaman kantor Bupati Kuburaya. Namun negosiasi tidak mendapat respon dari massa pendemo. Boleh masuk sekali, tidak boleh masuk. Kalau masuk tetap bawa Kondisi semakin genting. Aksi massa mulai mengarah kepada anarkis, sedangkan PHH ingin masuk ke halaman kantor Bupati untuk pengamanan dan mengambil alih situasi yang sudah tidak kondusif. Massa tidak terkendali, kemudian tim negosiator mundur dan digantikan oleh PHH 1 sesuai perintah dan Satlak. Sehingga massa berhadapan langsung dengan PHH yang terdiri dari personil gabungan TNI Polri. Formasi yang dibentuk cukup kuat dan mampu menahan gelombang massa yang semakin anarkis. Kemudian tim PHH TNI Polri berhasil mendorong paksa untuk masuk ke halaman kantor Bupati Kuburaya. Dengan formasi tim PHH 1 dan diikuti tim PHH 2 berhasil mendorong massa, diikuti oleh Brimob, Batalion 643 Wanara Sakti.
Selain itu didukung 2 unit APC ANOA dan water cannon. Pada penanganan ini juga digunakan drone dari Top Dam untuk memudahkan pemantauan demo. Setelah seluruh tim berada dalam halaman kantor Bupati Kuburaya, tim negosiator melakukan kembali mediasi. Kita sudah 3 hari di sini. Rekan-rekan semua memperjuangkan hak Anda. Namun gagal. Massa bersikeras tidak ingin dibubarkan dan bertahan hingga aspirasinya diakomodir. Tim negosiator kembali mundur. Selanjutnya, Danki PHH melaporkan ke komandan atas karena massa semakin brutal dan pasukan tidak mampu mengendalikannya. Kemudian meminta izin untuk menggunakan gas air mata dalam pengendalian massa tersebut. Dalam situasi panas tersebut, 4 orang pendemo berusaha menerobos paksa barikade masuk ke dalam gedung. Namun dapat dihalangi oleh personil TNI dan pelaku diamankan serta diserahkan kepada polisi militer. Selanjutnya diserahkan kepada pihak kepolisian. Dari situasi genting tersebut juga mengakibatkan 1 pendemo mengalami pingsan, sehingga dengan cepat tim kesehatan melakukan evakuasi dengan pengawalan tim bantuan. Korban pingsan kemudian diberikan pertolongan pertama oleh tim kesehatan agar kondisi membaik. Walaupun sudah jatuh korban, para pengunjuk rasa tetap melakukan aksi dorong kepada tim PHH. Dan dari pemantauan yang dilakukan tim gabungan mengetahui Korlap yang menjadi provokator dari aksi tersebut, sehingga tim Intel melaporkan kepada Danki PHH dan mencari koordinator lapangan dari aksi demonstrasi. Diketahui Korlapnya sudah ditangkap, para pendemo menjadi kebingungan dan kehilangan arah dan pengendali. Kemudian tim PHH menghalau massa dengan menyemprotkan water cannon agar bubar. Massa kemudian berhamburan dan berhasil didorong oleh PHH gabungan TNI Polri keluar dari halaman kantor Bupati Kuburaya. Setelah massa dapat dikendalikan dan dipastikan sudah bubar, tim kemudian seluruh pasukan melakukan konsolidasi. Setiap tim memeriksa personil dan materialnya dan melaporkannya kepada Dansatlak. Untuk selanjutnya, Dansub Satgas memerintahkan tiap-tiap tim untuk kembali ke induk satuan pasukannya masing-masing untuk melaksanakan standby on call atau SOC. Sampaikan salam hormat pada seluruh prajurit petugas. Demikian skenario yang diperagakan pada latihan kesiapan operasi dalam mengantisipasi konflik sosial dengan Sandi Enggang Katulistiwa 23 di kantor Bupati Kuburaya tanggal 28 Agustus 2023. Ini adalah rangkaian kegiatan latihan yang diselenggarakan oleh Kodiklat Angkatan Darat di Kodam 12 Tanjung Pura, di mana adalah operasi perbantuan TNI kepada Pemda dalam rangka menangani konflik sosial. Ini adalah wujud sinergitas dari komponen yang ada di wilayah untuk mengantisipasi segala macam bentuk kemungkinan. Alhamdulillah, dukungan dari Pak Bupati, kemudian Pak Kapolda, kemudian Dan Lantamal, dan Lanut,
semuanya bisa kita laksanakan dengan lancar, aman, dan terkendali. Mudah-mudahan sampai dengan menghadapi pesta demokrasi, wilayah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah yang menjadi tanggung jawab saya, itu bisa betul kita jaga keamanan, jaga kondusivitas di wilayah, bersama dengan unsur forum komunikasi pimpinan daerah, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda untuk bisa menjaga suasana yang kondusif seperti sekarang ini. Alhamdulillah ya, kita bisa laksanakan dengan baik semua rangkaian kegiatan. Tentunya akan menjadikan evaluasi juga bagi kita untuk menghadapi semua potensi kemungkinan ancaman yang ada di wilayah kita. Bupati Kuburaya menyebut baik latihan ini karena sekecil apapun potensi gangguan Kamtibnas harus diantisipasi penanganannya. Kami sangat bersyukur sekali dan berterima kasih tentu kepada Bapak Panglima Kodam 12 Tanjung Pura dan juga seluruh unsur lainnya dari Kapolda maupun juga dan Lanut dan Angkatan Laut dan semua yang terlibat juga dari Kesatuan Kamtibmas di provinsi maupun Kuburaya, seperti juga TNI Polri memberi pelayanan untuk membuat semua pihak bisa memahami bahwa pesta demokrasi nanti ke depan dari segala macam yang gangguan dari proses awal dan juga untuk kerentanan-kerentanan ini sudah bisa diidentifikasi, sudah bisa dilihat dan sudah bisa terukur. Apalagi ini kan dengan pelatihan gini langkah-langkahnya jadi terukur. Karena kalau langkah-langkahnya terukur kan efektif, cepat, dan juga langsung mendarat lah, langsung pada solutifnya. Saya kira ini gagasan inisiatif yang luar biasa dari Panglima Kodam 12 Tanjung Pura dan juga seluruh pihak, ya, TNI Polri, dan juga ini semoga nanti ini kan menjadi contoh nantinya juga sampai ke tingkat yang kecamatan, desa, supaya semuanya memahami dan semuanya konsolidasi sangat baik dengan seluruh elemen masyarakatnya, termasuk kampus-kampus, ya, pentahelik semuanya, tentu juga agar ini menjadi satu pemahaman bersama. Bagaimana prosedur pelibatannya, kemudian kewenangan masing-masing, dan yang terakhir adalah komunikasi. Sementara itu, Wadan Kodiklat Brigjen TNI Chandra Wijaya usai pelaksanaan kegiatan latihan menyampaikan bahwa dari penanganan dan pengendalian massa, tim sudah terlihat baik karena tidak terpancing emosi dengan aksi yang brutal dari para pendemo. Itu tadi ada yang diisi air, kalau tidak terlatih kita terpancing emosi. Dari latihan yang dilaksanakan ini, Pangdam 12 Tanjung Pura berharap menjelang pesta demokrasi, wilayah Kalbar dan Kalteng, keamanan dan kondusivitas wilayah tetap terjaga, agar pelaksanaan pemilu nanti dapat berjalan dengan baik sebagai wujud dari demokrasi untuk Indonesia yang bermartabat, menuju Indonesia maju. Terima kasih, selesai.